Real Madrid berhasil lepas dari ketergantungan pemain berusia uzur berkat keberanian Carlo Ancelotti. Pelatih berjuluk Don Carlo ini menyingkirkan pemain-pemain kaya pengalaman dengan lebih mempercayai pemain-pemain muda. Walaupun sempat kesulitan beradaptasi dengan perubahan posisi, para pemain muda ini perlahan menjadi andalan. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya darah muda Real Madrid sebagai berikut. Dituntut memberi menit bermain ke pemain muda. Real Madrid terpaksa melakukan regenerasi dengan memberikan menit bermain kepada para pemain muda. Saat ini beberapa pemain berpengalaman sudah mulai mengalami penurunan performa. Wajar saja beberapa pemain muda menuntut untuk diberikan menit bermain. Sebut saja Brahim Diaz yang meminta porsi bermainnya diperbanyak oleh Carlo Ancelotti. Pemain keturunan Spanyol ini merasa kalau dirinya pantas untuk mengisi skuad reguler. Apalagi Brahim Diaz memang sedang dalam peningkatan performa setelah dipinjamkan 2 tahun ke AC Milan. Sayang bakatnya tertutup dengan kejeniusan Carlo Ancelotti dalam mengubah posisi dari Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris ini dinilai bisa mengeluarkan potensinya saat ditaruh di posisi playmaker. Dia dianggap sebagai penerus dari Zinedine Zidane yang sangat hebat dalam memainkan peran gelandang serang. Di sisi lain, Ancelotti juga menyebut kalau Brahim Diaz masih kurang konsisten. Contohnya terjadi saat Real Madrid berhadapan dengan Valencia di La Liga. Don Carlo saat itu kurang menyukai cara bermain Brahim Diaz yang terlalu banyak menonjolkan skill olah bola. Berikutnya ada Fran Garcia yang juga menuntut menit bermain yang banyak. Namun pemain asal Spanyol ini merasa kalau dia sudah mengenal karakter yang dimiliki Don Carlo. Menurutnya para pemain muda harus berjuang keras mati-matian agar mendapatkan kepercayaan. Garcia menganggap kalau Ancelotti merupakan tipe pelatih yang percaya penuh dengan pemain muda. Dia menambahkan Ancelotti lebih suka dengan pemain muda yang menonjol. Di sisi lain, Don Carlo juga dituntut untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda. Pasalnya, manajemen takut jika Real Madrid sulit lepas dari ketergantungan pemain uzur. Dampak buruknya adalah penurunan performa karena keterlambatan regenerasi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Los Blancos banyak berinvestasi dengan banyak pemain muda. Mulai dari Arda Güler, Brahim Diaz, Fran Garcia, Jude Bellingham hingga Enrique Filipe. Terpaksa diubah posisi karena keadaan mendesak. Dengan dituntut oleh beberapa pemain, akhirnya Ancelotti memberikan menit bermain kepada pemain muda. Namun Don Carlo terpaksa mengubah beberapa posisi akibat keadaan darurat. Salah satunya adalah Rodrigo yang sejak awal musim memerankan penyerang tengah. Ancelotti merasa winger timnas Brazil ini cocok memainkan peran nomor 9 di El Real. Sayangnya, kepercayaan Ancelotti gagal dibayar oleh Rodrigo dengan minimnya gol yang diberikan. Bahkan pemain 22 tahun ini merasa kurang suka dengan peran baru yang diberikan. Dia menyebut perubahan posisi ini menuntutnya untuk bisa memainkan peran mendalam di ujung tombak. Di sisi lain, Ancelotti justru nggak mempermasalahkan penurunan performa Rodrigo. Menurut mantan pelatih Juventus ini, Rodrigo sudah melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Aurelien Tchouaméni juga sempat dipaksa untuk mengisi peran sebagai bek tengah. Gelandang Prancis ini menggantikan peran dari Eder Militao yang absen karena cedera. Hebatnya, Tchouaméni sukses tampil apik dengan bermain lugas saat menjadi bek tengah. Di laga terbaru menghadapi Deportivo Alaves, gawang Real Madrid bahkan sulit untuk dijebol. Tchouaméni pun sempat mendapatkan banyak pujian dari banyak pihak yang mengaku kagum dengan performanya. Ancelotti bahkan bilang kalau dirinya akan terus mengandalkan Tchouaméni di posisi bek tengah. Perubahan posisi ini memang sudah dilakukan sang pelatih sejak musim lalu. Eduardo Camavinga sempat terpaksa menempati posisi bek kanan, sedangkan Brahim Diaz pernah dipercaya Ancelotti menempati posisi striker. Meskipun begitu, Brahim Diaz mengaku gak masalah dengan posisi yang diberikan. Dia akan selalu memberikan yang terbaik apabila mendapatkan kesempatan bermain. Pembuktian adaptasi yang sulit. Perlahan, para pemain muda Real Madrid berhasil adaptasi dengan perubahan posisi yang dilakukan Ancelotti. Rodrigo mampu mengemas 6 gol dalam 6 pertandingan La Liga terakhirnya. Dengan begitu, penyerang asal Brazil ini telah mencetak 10 gol dari 24 pertandingan. Rodrigo mengatakan kalau dirinya telah kembali ke performa terbaiknya pasca dihujat habis-habisan.
Dia bilang permainannya bersama Real Madrid juga semakin sempurna. Gak cuma Rodrigo, Vinicius Junior juga mampu bangkit setelah dikritik karena performanya yang menurun. Mantan pemain dari Flamengo ini sempat menderita cedera yang mengharuskannya absen selama 3 pertandingan. Selain itu, Vinicius juga mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Performanya diremehkan bakal menurun akibat attitude-nya yang dianggap buruk. Vinicius sendiri memang sering memprovokasi lawan dengan selebrasinya yang mencolok. Di sisi lain, dia juga sempat kesulitan dengan perubahan posisi yang dilakukan oleh Ancelotti. Don Carleto memang lebih banyak memainkan Vinicius sebagai penyerang tengah. Namun dirinya bisa mengemas 2 gol pada kemenangan besar kontra Valencia. Jude Bellingham juga nggak mau kalah setelah posisinya diubah bermain lebih ke tengah. Gelandang Inggris ini sempat dipercaya tampil pada posisi winger kiri pada laga kontra Valencia. Hebatnya Bellingham mampu mencetak 1 gol dan 1 assist untuk kemenangan El Real. Bellingham pun mencatatkan rekor sebagai pemain yang selalu mencetak gol di 4 pertandingan pertamanya. Ancelotti memujinya sebagai pemain yang luar biasa. Berani menggeser pemain berpengalaman. Bangkitnya para pemain muda Real Madrid juga disebabkan oleh keberanian Ancelotti. Mantan pelatih Chelsea ini secara berani mulai mencadangkan pemain senior yang penuh pengalaman. Luka Modric menjadi korban regenerasi Ancelotti dengan minimnya menit bermain yang diberikan. Di musim ini saja Lukita selalu memulai pertandingan dari bangku cadangan. Bahkan di laga kontra Athletic Bilbao, Don Carlo hanya memberikan waktu bermain selama 10 menit. Ancelotti mengakui kalau peran Modric di musim ini sudah berubah. Dia bilang perubahan ini terjadi karena ketatnya persaingan di lini tengah Real Madrid. Ancelotti menambahkan dirinya nggak ada masalah apapun dengan Luka Modric. Selain Luka Modric, posisi Toni Kroos juga mulai tergeser oleh gelandang-gelandang muda yang masih segar. Di La Liga musim ini saja, dia baru memainkan 18 pertandingan. Don Carleto lebih percaya posisi gelandang tengah kepada Federico Valverde. Kroos pernah mengatakan jika Valverde lebih cocok untuk bermain di posisi gelandang ketimbang sayap. Di musim lalu, Ancelotti memang bereksperimen untuk mengubah posisi Valverde untuk lebih menyerang. Namun hebatnya, dia mampu membuktikan kapasitasnya sebagai pemain muda jempolan. Semakin cerah dengan pemain muda juara. Tujuan Ancelotti mencadangkan pemain berpengalaman bukan tanpa sebab yang berarti. Selain usia yang uzur, kontrak keduanya bakal berakhir di musim panas 2024 mendatang. Kedua pemain tersebut pernah mengatakan akan pensiun di Real Madrid dan dikenal sebagai legenda. Mereka bahkan setia dengan menolak berbagai tawaran yang menggiurkan. Bahkan Luka Modric dan Toni Kroos pernah diiming-imingi gaji berkali-kali lipat oleh sejumlah klub Arab Saudi. Don Carleto juga sudah menyiapkan skuad penggantinya dengan pemain muda. Selain Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham, skuad Real Madrid juga semakin sempurna dengan kehadiran Endrick Filipe. Dirinya berhasil mencetak banyak gol di Serie A Brazil musim ini. Dari 31 pertandingan, Endrick tercatat mampu melesakkan 11 gol sekaligus. Dia pernah mengungkapkan keinginannya untuk meraih 15 gelar sekaligus bersama Real Madrid. Gak cuman itu, Endrick juga punya angan-angan bisa berduet dengan Kylian Mbappe. Ganasnya sektor penyerangan disempurnakan dengan lini tengah dan pertahanan yang solid. Di lini tengah, Real Madrid masih punya pemain muda seperti Brahim Diaz dan Arda Güler. Sedangkan lini bertahan El Real punya Fran Garcia sebagai pengganti dari Dani Carvajal. Itulah ulasan bangkitnya darah muda Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah Los Blancos bakal bisa meraih banyak trofi dengan revolusi besar-besaran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.